Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Genem Talks. Yaping bebas, tetap berkelas. Di episode kali ini kita bakal ngebahas hal yang relate banget nih buat anak perantauan, yaitu Ramadan di kampung halaman versus di perantauan. Aku Nabila Wijaya. Dan aku Sultan Sahal. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber kece, yaitu Kak Anissa dan Kak Najwa. Halo Kak, boleh dong perkenalin diri dulu? Dari aku dulu ya. Ya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa bin Akmal, biasa dipanggil Najwa, dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2023, berasal dari Medan, Sumatera Utara. Halo semuanya, aku Anissa dari HI23 juga. Asal aku dari Sumedang. Salam kenal Kak Anissa Salam dan Kak kenal. Najwa. Jadi hari ini kita tuh bakal ngebahas gimana sih perbedaan vibes Ramadan antara di perantauan sama di kampung halaman. Apa lebih hikmat, lebih sepi, atau lebih ramai malah mungkin bagi sebagian orang ya. Yuk langsung aja kita bahas. Ngomongin Ramadan, pasti tiap orang punya cerita masing-masing ya. Apalagi kalau masih bisa ngerasain Ramadan di kampung halaman. Suasananya tuh beda banget. Ada yang sahurnya rame-rame bareng keluarga, ada yang ngabuburit sambil cari takjil favorit, belum lagi tradisi khas yang cuma ada di daerah tertentu. Bener banget, kayaknya tuh kalau di kampung tuh vibes-nya lebih hangat mungkin ya. Terus juga lebih rame karena kita sama keluarga. Nah kalau dari Kak Anissa sama Kak Najwa sendiri, gimana sih suasana Ramadan di kampung halaman? Apa sih yang paling lebih dikangenin gitu? Kalau aku pribadi yang paling dikangenin dibangunin sahur sama bunda ya. Dibangunin sahur, bener. bunda, digedarin pintu, dimasakin, Iya, dimasakin. tinggal makan deh pokoknya. Iya bener sih, iya. Bener banget. Kalau aku sama sih, kayak dibangunin gitu loh, terus makan tinggal makan. Kita nggak harus Masak harus sendiri masak gitu ya. Sendiri, iya benar. Hmm. Terus di sana kan juga ada kayak anak-anak yang suka keliling gitu loh. Oh iya, bangunin sahur, iya. Bawa beduk gitu. Ada Beduk kecil. Iya begitu Ya. juga. Benar-benar. Atau kan sholawatan duluan, Iya, masih jam iya, 2, bener setengah banget. 3 gitu ya. Itu kan kayak hal-hal yang dikangenin banget kan. Iya. Misalnya kayak di sini tuh Jarang banget. Ada, kalaupun ada pasti ditegur warga gitu nggak sih, kayak Iya. dipermasalahin gitu kan, apalagi Langsung yang dimarahin kerja orang gitu. tuanya. Nah, bener. Dianggap nggak bisa ngurus anak. Aduh, parah. Terus kalau buka ya, kalau buka mungkin sebelum buka kayak bantuin Ngabuburit. masak. Iya ngabuburit, bantuin masak. Bantuin masak. Bantuin masak Bantuin atau masak sih. atau cuma sekedar kayak main game atau kita scrolling aja Nonton, gitu, nonton TV. Iya, Iya, bener. seru bareng banget. keluarga. Belum buka ya gitu. Iya, itu sih. Dan yang paling Seneng. penting sih tetap keluarga sih ya. Iya. Itu udah pasti banget. Iya sih benar-benar. Berarti bisa dibilang Ramadan di kampung halaman tuh lebih rame gitu ya, karena lebih banyak tradisi yang kayak bocil-bocil tadi tuh yang bikin kangen. Tapi gimana sih kalau misalnya kalian kan sekarang merantau nih di sini di Jakarta, gimana kalian menghadapi Ramadan gitu? Kayak misalnya sahurnya kayak gimana, bukanya kayak gimana? Mungkin boleh dari Kak Najwa duluan. Kalau aku sahur bergantung sama alarm ya. Alarm, Bergantung sama pengganti alarm. mama. Kalau misalnya alarm yang nggak kedengeran, ya kelewat lah sahurnya. Iya benar. Ujung-ujungnya ya puasa tanpa sahur gitu. Iya sih. Kalau bisa ada waktu 2 menit lagi nih, minum aja banyak-banyak gitu. Oh, Minum iya, Banyak ya. Tips tuh guys, tips. Bisa nggak makan sih, yang penting minum gitu. Betul, sama Iya niat sih. puasa ya. Betul. niat. Insya Allah kuat. Kalau dari Kak Anissa bagaimana? Kalau aku iya sih kayak Sama. sahur harus bangun lebih pagi buat masak gitu kan. Masak sendiri. Iya, benar. Tapi aku dari selain alarmnya, aku suka juga digedorin pintu sama ibu kos. Oh baik banget ibu kosnya. Ya, jadi digedorin. Digedorin Ayo sahur pintu gitu. aja. Iya, Dikasih makanan juga nggak? tapi makanan sering sih, cuman kayak Oh, iya. iya. Serius? Jadi, iya serius. Ih, Kayak pas loh. kalau buka gitu dikasih tajil kayak buah, kayak gitu. Baik banget, Masya Allah. sumpah. Iya, alhamdulillah banget dapat ibu kos yang masya Allah gitu ya. Iya. Oh, bisa jadi tips tuh guys, cari ibu kos yang
Baik. Benar, itu Ya. benar. Itu apa ya? Salah satu cara survive Iya, kita benar, gitu. benar. Iya sih. Sebagai anak rantau ya. Bener banget. Kalau dari buka puasa nih, tadi kan sahur. Dari buka puasa. Kalau Gimana? aku ya, aku biasanya kalau lagi libur ya, kalau lagi libur kuliah itu mungkin aku beli sendiri. Oh, beli sendiri ya berarti. Ya, atau enggak yang kayak tadi dikasih ibu kos kayak Oh, gitu. Oh iya. ya, yang takjil gitu. Dikasih takjil gitu. Tapi kalau weekdays biasanya kan komik ada bagi-bagi takjil kan. Oh, iya komik tuh, ada bener. Iya, nah takjil. tahun kemarin juga ada dan aku ikut aku ikut jagain standnya gitu. Jadi sekalian buka puasa bareng-bareng di masjid ini gitu. Jadi Wah, kayak iya seru banget ya. jadi nggak sendirian banget Iya. gitu loh. Yang nggak feeling lonely. Iya, bener banget. Yang jagain stand dapat lebih gak? Aduh, kadang biasanya nggak kebagian malah. Aduh, kartunya. Parah banget. Aduh, kalau dari Kanaja Kalau gimana? aku kalau buka puasa biar nggak ngerasa sendiri, aku ke Ciputat ya, tempat teman-teman aku yang ada di Medan. Di situ aku iya sering dapat voucher dari Masjid Uin. Oh, Masjid Uin. Guys, Masjid catat Uin. guys, Masjid Uin Sering dapat dapat voucher. voucher. Tahun lalu tuh aku sering ke situ kan, karena kan nggak balik Ramadan tahun lalu. Iya. Jadi aku sering ke Ciputat tuh ngambil voucher sama teman-teman yang dari Medan juga. Wah. Sekampung ya gitu Dapat ya. yang dari Uinnya ya udah. Masya Allah. Rame-rame makannya. Enak ya berarti. Iya, seru Survive banget. ya, survive. Survive lah. Itu juga sebuah tips dari anak kos ya. Iya betul. benar, cari takjil di masjid. Iya benar-benar. Ibu kos yang baik hati sama cari takjil di masjid yang Iya, gratisan. betul. Nah, biasanya tuh yang paling berasa itu pasti suasananya sih. Nah, Dari benar yang sih, sahurnya benar. rame-rame bareng keluarga, terus jadi sendiri Waduh. gitu kan. Masak Tiba-tiba jadi harus masak sendiri lah tuh, jadi master chef dadakan pas sahur. Master Chef Belum dadakan. lagi kesibukan kuliah dan organisasi itu yang ngebikin kadang kayak Ramadan di perantauan berasa berat, capek Aduh, banget bener gitu. ya. banget itu organisasi. Pasti sih gitu. Ada nggak nih kayak pengalamannya gitu yang membuat berat kayak kenapa sih gue ikut ini gitu padahal harinya puasa. Apa ya? Sebenarnya nggak ada, mungkin karena dulu juga cuma ya coba jaga stand gitu. Kalau Jadi podcast. stand aja kalau di Oh, sama aku ambil podcast juga deh dulu. Kayak gini juga. podcast gini Oh, kayak gini juga. Kayak gini juga. Berarti pada pengalaman ya narasumber kita. Enggak. Keren banget. Enggak. Jadi kayak ya aku tag itu 3 kali kalau nggak salah, seminggu sekali, dan itu kayak kadang kayak ya Allah capek banget gitu. Iya Ya Allah sih. pengen Iya sih. tiduran gitu. Iya. Itu kayak ya Allah capek banget gitu. Tapi alhamdulillah terlewati dengan baik gitu. Alhamdulillah ya guys. Kalau Salahkan dilakuin aja. dengan ikhlas aman aja. Kalau aku Aman aja nih, Iya, berarti aman organisasi aja. kuliah. organisasi juga aku baru mulai di semester ini. Oh, baru mulai. Jadi Oh, aku baru cuman sibuk di tugas-tugas doang. Oh, tugas Oh, ya tugas. kalau Ramadan Iya. tahun lalu ya. Dulu siap adaptasi aja kali ya. Iya. Nah, kemarin kita sempat bikin question box di Instagram nih, dan lumayan banyak ya yang nanya. Dan yuk kita bacain satu-satu. Oke, aku mulai dulu ya. Nih, jadi ada dari followers kita yang nanya, ada nggak sih culture shock selama jadi anak perantauan? Culture shock dari aku di Jakarta tuh mahal-mahal banget ya makanannya. Mahal banget. Iya. Jadi harus bener-bener ngelola uangnya tuh harus bener-bener yang Hemat gitu Hemat, ya. iya sih, Hemat bener. sebagai anak kos gitu Iya, ya. benar-benar mahal. Nggak bisa minta mama gitu. Iya. Kalau di kampung kan bisa mau ini itu. Iya, Betul. Kalau dari Kak Nisa? Kalau aku sama sih, maksudnya kayak makanan di sini kan mahal-mahal ya. Iya, Iya, emang mahal iya, banget sih iya. benar. Itu kayak ya Allah ini cukup gak ya buat seminggu gitu. Kayak gitu kan. Terus selain itu juga di sini panas banget. Iya, sumpah, Iya, jujur, benar. panas Iya banget ya. kan. Panas Jadi banget. kayak apalagi Aus. iya, apalagi kalau lagi puasa gitu kan panas banget. Jadi Aduh, kayak ya Allah. ya Allah aus banget gitu ya. Apalagi kalau banyak kegiatan kan. Aduh, capek capek itu. itu. Capek banget. Pegel mental ya gitu. Pegel mental ya. Badan dan mental. Oke, aku lanjut nih ya. Ini ada yang nanya nih, Kak, kalau Ramadan di perantauan suka kangen mama nggak sih? Aduh, sensitif. Aduh, itu Iya. pertanyaannya yang jawabannya pasti iya ya. Iya, Udah benar, bakalan benar banget. kangen sama orang tua. Kayaknya kalau lebih aneh kalau gitu nggak kangen Iya, ya. benar. Iya sih, benar. Malahan pengennya bawa mama nggak sih ke kosan? Iya. Kalau boleh diangkut sekalian gitu. Jadi Udah. yang lain dia nggak usah, mama aja satu. Ah, Ini ada satu lagi nih pertanyaannya. Menu sahur favorit. Menu Wah, sahur iya, favorit. betul, betul, Kamu betul. apaan?
Kayak sama bareng deh. sama kah? Mau bareng? Kayaknya kalau menurut bukan favorit sih tapi Lebih ke kayak sering. Iya, Sering. ya simpel-simpel aja Iya, gitu. Kayak apa tuh misalnya? Indomie ya. Indomie ya. Bener Indomie. Anak kos pasti Itu udah pasti, Indomie. karena kita nyetok mie biasanya kan. Iya. Tapi Pasti nggak boleh sih. sering-sering. Iya sih. Cuman Tapi mau gimana ya? Nggak sering-sering Daripada juga. nggak sahur gitu ya. Iya. Benar sih. Banget. Terus selain itu yang instan juga sama kayak Roti. nugget. Oh iya, Roti, nugget, iya. nugget, sih kalau roti. Nugget ya, Roti, nugget, gitu roti. biasanya. Nugget, sosis kayak gitu. Telur. Oh, Cuma telur. digoreng Telur udah telur. pasti Iya sih, telur. telur. Tapi kan kayak Indomie. gitu. Nah iya. Indomie lagi jadi. Ya, Indomie lagi. Ya pokoknya hal-hal yang makan-makanan yang gampang gitu apalagi kan kalau di kosan kan kita ngantri ya. Iya. ya, Jadi gantian harus ya. ada Bener. harus yang biasa cepet apalagi kalau udah mepet banget nih. Aduh. Apalah pokoknya Aduh. asal kenyang deh pokoknya Iya, gitu. benar. Oke, ada satu pertanyaan lagi sih nih sebenarnya. Oh, iya. Ada yang nanya nih. Kak, pernah nggak skip sahur? Waduh. Skip sahur. Baru tadi Sering ngomong. sih. Sering. Oh, Kalau sering deh. misalnya alarm di HP tuh nggak kedengeran gitu, Iya. ya udah ke skip sahurnya. Oh, sayang banget. Tapi aku ada tips nih. Apa tuh mau tipsnya tuh? sahur. Oh, boleh catat nih guys, Belinya dengerin. tuh dari takjil, Hmm. belinya dari malam. Belinya dari Jadi malam. tinggal dipanasin, kalau nggak mau ribet ya udah makan aja dingin-dingin. Ya walaupun Wah, dingin ya, gitu. ya namanya nakos ya kan. Jadi kayak ya Iya udah sih. seadanya aja. Yang penting masih bisa dimakan ya Masih anak gitu kan. bisa dimakan. Kalau aku apa ya? Kayaknya Apaan? nggak pernah sih. Nggak Kalau tahun lalu ya, aku kayaknya nggak pernah karena itu aku bilang aku alarm juga. Aku sebenarnya iya, bukan yang susah bangun gitu loh. Oh iya. Terus dibangunin sama ibu kos juga gitu kan. Jadi kayak ibu kos. kalau kelewat di bulan Ramadan enggak ya. Tapi kalau kayak puasa-puasa sunnah itu biasanya aku skip. Iya sih. tuh, itu sering banget sih kalau Karena puasa sunnah. karena bukan karena kelewat juga sih, karena malas aja gitu. Iya benar. Sama, sebenarnya sama sih. Males Jadi bangun jadi ya, kalau males puasa bangun. sunnah nggak Udah, sahur. nggak apa-apa. Iya Tapi kayak anehnya kuat gitu. Iya. Kuat dan Karena nggak udah sakit. niat, Nah, karena udah Iya, niat. The power of benar. niat gitu ya. Power of niat sih Masya benar. Allah. Jadi bakalan kuat. Atau ya, aku denger karena Jo nih asrama ya. Iya iya tuh, benar. Boleh nggak Iya, Kak share benar. juga nih tentang Iya. kegiatan Ramadan selama di asrama, keseruannya apa aja? Atau jangan-jangan di asrama ini lebih seru daripada di keluarga yang sama kampung halaman itu atau sama di perantauan yang pas ini? Aku kan di asrama 6 tahun ya. Lama banget banget, ya. lama banget. Tahun Nah, loh. aku memang dari kecil suka ditinggal-tinggal gitu. Jadi udah terbiasa mentalnya. Iya. Sekarang juga ngerantau 4 tahun. Berapa tahun tuh udahan? Udah 10. Buset. Jadi aku tuh kalau di asrama sahurnya tuh dibangunin sama penjaganya sama ustazahnya, iya. dibangunin pakai toak tuh, pakai siren Bangun gitu. Terus kadang digedorin pakai batu jendelanya. Sampai disiram nggak? Disiram nggak? Sampai disiram. Gila. Kan ada ya, kan masih kecil-kecil kan, jadi kayak susah bangun gitu. Iya. Cuma disiram aja sama ustazahnya, yang penting bangun sahur gitu. Ada nggak yang dibangunin malah ngamuk-ngamuk gitu? Ada. Pasti ada dong, sih kalau pasti bocil ada biasanya gitu. bocil. Iya. Dan emang biasanya tuh di asrama itu orang-orangnya itu beragam gitu loh. Iya, Iya, benar. benar sih, banget. Kayak Iya. macem-macem sampai kita mikir, kadang kita mikir kayak kok ada ya orang kayak gini gitu kan. Kayak baru lihat ya spesiesnya Iya kayak iya gitu. sih kayak benar. gitu. Sumpah. Nggak pernah kayak ketemu kayak gitu sebelumnya. Kalau di asrama tuh takjilnya gimana tuh kak? Kalau di asrama tuh lebih parah ngeluarnya. Kalau di serius? sini iya. Lawan non-mus sama yang lawan non-mus lebih parah. Ya, parahan yang di asrama Waduh. dong. Iya dong. Kalau yang Kacau bagus kan banget nih. setidaknya kan kalau di luar tuh banyak orang jualan kan, Iya, di benar. mana-mana ada stand gitu. Heeh. Kalau di asrama tuh cuman dua toko gitu kan rebutan 4.000. Ini Gila. santri gimana coba? 4.000? Iya 4.000. Toko dua. Tokonya cuma dua. Iya, 2000 2000. gorengan sama apa nasi apa gitu. Itu ya, antri rebutan sepanjang apa? Gitu. Iya. Nggak tahu aku juga. Dorong-dorongan gak tuh Iya, dorong-dorongan? dorong-dorongan Aduh. kayak Kasian banget. astaga. Perut kosong, lemas gitu ngantri. Aduh. Kalau Makanya tuh Bener kayak banget sih. ada istilah mudifa. Mudifa itu Mudifa. Oh iya, dijemput ya. dijenguk. Oh, dijenguk. Jadi tuh nelpon di wartel gitu ya. Iya. Nelpon di wartel, nelpon di wartel. Bun bawakin ini gorengan sama es kelapa gitu. Jadi kita nggak perlu ngemar, jadi Iya, ya udah benar. didatengin gitu. Oh, iya. Datengin dapat dia es Masih boleh kelapanya. gitu ya kalau masih di- boleh, Hmm. iya, masih boleh.
Tapi dulu waktu Covid beneran Gak boleh kan? full Nah, di asrama Oh. doang. Waduh. Tambah sedih ya itu. Iya, Itu sedih banget sedih ya. banget sih kalau itu. Berarti pas covid tuh bener-bener gak boleh dijenguk gitu. Iya, nggak boleh. Gak ketemu orang tua lama banget tuh berarti. Iya, bener. Aduh. Setahun ada? Adalah. Aduh, gila. Nggak ketemu jadi tapi walaupun nggak ketemu kan teman-teman banyak ya. Heeh. Jadi alhamdulillah itu kayak keluarga kedua gitu lah. Iya Oh, sih, Masya Allah. benar. Jadi bakalan tetap rame-rame. Iya. Berarti lebih seru yang mana nih? Di asrama kah atau di kampung halaman atau justru yang sekarang kos sekarang? Lebih seru asrama dong. Waduh, asrama Kalau ya, keluarga kan berarti kayak ya udah biasa aja makan kayak biasa. Dan kayak orang-orangnya itu Sendiri. aja ya? Iya benar. Oke. Kalau di asrama beda ya vibes-nya Iya, gitu. beda. Oke guys, jadi dari obrolan kita hari ini tuh intinya Ramadan di kampung tuh lebih berasa hangat ya dari Sama di asrama. Sama di asrama juga berasa lebih hangat karena rame banget kan ya. Ya, keluarga Beda mereka. dari perantauan. Kalau di perantauan memang mungkin lebih sepi, Aduh, lebih feeling kita lonely. feeling lonely gitu ya. Tapi sudah walaupun kita di perantauan, tapi yang paling penting tuh apa? Dimanapun kita berada, yang utama adalah makna Ramadannya. Ramadannya. Oh iya, aku mau bilang terima kasih banyak untuk Kak Anissa dan Kak Najwa karena udah menyempatkan diri untuk hadir di sini dan membagikan pengalaman yang seru Iya. banget. Heeh. Makasih banyak ya Kak. Terima kasih Kembali. juga Iya, loh. makasih Kak. Kita udah Udah ngundang. Jangan lupa buat dengerin episode-episode lainnya dari podcast Gen M Talk selanjutnya di Spotify dan YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.